Modelnya hiper, dia terlalu apa ya? Dibilang birahi enggak, tapi dia hiper aja dia, gacor. Terlalu aktif ya. Terlalu aktif dia. Jadi makanya ketemunya dipasangin aja gitu. Karena dia kalau udah sama pasangan dia cenderung tenang. Dia udah nyaman lah. Pokoknya ada pasangan itu dia nggak gacor kayak biasa harian. Saya bareng Mas Rio mau membahas sesuatu yang mungkin di beberapa kalangan atau beberapa pemain mungkin terasa terdengar asing, yaitu cuca hijau yang menggunakan pasangan atau kalau di dunia sering disebut untulan. Nah, sebelumnya emang kebanyakan orang main cuca hijau itu memang nggak pakai pasangan ya, bagaimana? Ya mayoritas itu malah dia factor di rumah sendiri. Paling dia ada beberapa lakian, udah banyak di rumah itu di koloni semua gitu. Tapi gitu jarang yang ketemu pakai perempuan. Dan ini fungsi dari memberikan si cuca hijau ini pasangan itu apa sih? Kalau untuk pengalaman Rio pribadi, sebenarnya peredam birahi lah sebenarnya itu. Peredam birahi karena kebetulan si Gundala ini modelnya hiper. Dia terlalu apa ya? Dibilang birahi enggak, tapi dia hiper aja dia, gacor. Terlalu aktif ya. Terlalu aktif dia. Jadi makanya ketemunya dipasangin aja gitu. Karena dia kalau udah sama pasangan dia cenderung tenang, dia udah nyaman lah. Pokoknya ada pasangan itu dia nggak gacor kayak biasa harian tanpa pasangan. Jadi analisanya harus pakai pasangan itu karena seperti itu ya, untuk meredam birahi gitu kan ya. Itu ketemunya di Gundala loh Mas Sandia. Nah, itu mulai dari kapan dia pakai pasangan? Dari mulai dapatnya itu dia langsung kita pasangin aja gitu. Karena dia kira-kira nggak ada perempuan dia pasti gacor. Pokoknya kan kita nyiapin Gundala ini untuk lomba lah ya, bukan dipasangin karena untuk ternak tadinya, bukan. Cuman dia untuk kita mainin lah, pengganti Romeo tadi itu. Jadi untuk lomba bukan diternak, tapi kalau diternak mungkin bisa kedepannya bisa diternak. Karena sifatnya hijau ini nggak kenal jodoh sebenarnya, cuman dia yang penting ada betina, dia nyaman udah. Yang beda jenis kelamin ya? Beda kelamin aja pokoknya. Kalau dia ketemu sama yang sama kelamin dia pasti tarung. Karena kalau di burung lain kan kayak itu ada jantan X jantan. Kalau lakbet itu kan bisa. Iya, jadi ya kayak gitu. Jadi beberapa pemain cuca hijau juga memang di sana nggak tahu loh pakai cuca hijau kok pakai pasangan gitu loh. Jadi analisanya seperti itu ya. Jadi fungsi utamanya juga hanya untuk meredam dia. Gundala ini waktu pertama kali lu ambil itu memang single kan? Iya single dia tuh. Single tapi ya kesininya kita barengan sama pasangannya lah gitu. Nah, kita cariin perempuan. Akhirnya setelah kan udah di take off sama lu nih kan, itu langsung lu kasih pasangan atau memang proses dulu? Iya langsung ada pasangannya udah. Karena gitu lu udah kepikiran karena pasangan ya untuk ya mudah-mudahan sama kayak jejaknya si Romeo gitu. Oh, jadi lu ngasih pasangan itu dari si Romeo dulu? Dari si Romeo. Kan lu punya Romeo dulu. Romeo itu karena dia burung udah produksi. Oh, jadi si Romeo memang sudah di set pakai pasangan. Iya. Jadi begitu lu dapat cuca hijau baru lagi, tetap disamain kayak Romeo. Sama gitu kan ya. Settingnya sama. Nah, terus waktu lu main cuca hijau terus lu berpikir harus kasih pasangan itu sebenarnya awalnya kayak mana? Awalnya ini Bang Sandi, ya kadang kita udah di lapangan baru ditanya, kok ini burungnya gacor amat gitu, udah kan kadang-kadang kawan tuh udah di lapangan bingung, burungnya belum mau bunyi lah, harus dicas sama yang jantan. Alhamdulillah ya Gundala ini selagi dia mau lomba langsung gacor. Di lapangan itu dia udah bocor, mulai dari kita naik motor, bawa mobil, dia udah di dalam itu udah bocor. Jadi dia ini aman lah sebenarnya kalau nunggu dia bunyi. Di lapangan pasti bunyi dia. Pokoknya dia nggak ada istilah diem. Minimal dia pasti gacor. Pokoknya ngeliat itu udah gacor. Karena ya kita ngeredamnya itu aja. Inspirasinya itu dari apa? Kok lo bisa berpikir
cucak hijau harus lo kasih pasangan? Kalau diurut-urutin, saya dari konin juga sih. Punya konin. Iya sih, kalau konin memang iya sih, dia harus dipasangin supaya nggak bocor. Supaya nggak bocor. Karena biasanya kalau konin disendiriin di lapangan dia bocor-bocor, iya. Sampai di bawah nanti digantung malah lemes. Malah lemes. Jadi gara-gara konin. Nah, terus gimana ceritanya? Jadi kalau konin itu kan ya pasti konin itu kalau tiap dipetel sama perempuan dia pasti bocor. Ke situ aja. Cuman kalau kita nggak mau dengar suara dia, ya udah kita pasangin perempuan gitu. Ya kesininya kayaknya hampir sama mungkin. Konin sama hijau, akhirnya kita pasangin. Ya alhamdulillah gitu. Ya selama dia pasangan kan nggak mungkin kita ganteng berdua kan, pasti kan dipotel gitu kan satu yang jantan. Nah udah, alhamdulillah lah Gundala itu sesuai keinginan. Tapi kalau si konin kan dia dibawa ke lapangan, satu kandang, kan. Nanti begitu baru mau naik baru dilepas. Baru dilepas. Nah kalau Gundala sendiri cucak hijau itu misahin dari pasangannya dari kapan? Kalau Gundala ya karena kita belum berani mau nyoba-nyoba langsung berdua bawa perempuannya gitu kan. Cukup kita tahu aja lah. Namanya selama jalan ini kan dia udah dipetel di rumah gitu. Jadi nggak pernah kita bawa ke lapangan. Jadi setiap mau lomba jam 12 jadwal lomba, udah jam 11 kita petel sampai habis lomba kita pisahin nama perempuannya. Oh, jadi pasangannya ditinggal di rumah ya? Ditinggal di rumah. Dibawa ke lapangan enggak. Kalau dibawa ke lapangan malah ngaruh juga nanti ke pos. Takutnya nol lagi dia. Iya. Takut dia santai lagi, ngecasnya lama lagi nanti malah dia. Kalau udah dari perempuan gitu. ketemu lagi gitu. Karena Gundala ini kan ketemu perempuan diam malah gitu dia. Nggak bocor, pokoknya udah lah nggak birahi-birahi kayak burung lain. Kalau burung lain mungkin ditempel perempuan, ngejar dia birahi tinggi gitu. Kalau Gundala alhamdulillah begitu ketemu perempuan dia diam kayak apa istilahnya birahinya itu ya keredam gitu aja udah aman dari perempuan gitu. Nah kalau di rumah kan, di rumah atau di lapangan ini kalau konin ya, perbandingan konin ya, karena yang paling sering pakai pasangan itu kan konin di lapangan ya. Itu kan dalam satu kandang. Nah kalau si cucak hijau ini apa dia dalam satu kandang juga? Enggak. Kalau Gundala enggak, kita pisahin dia kandang nomor 1. Kita satuin itu cuma betinanya itu ya disatuin karena pintunya berhadapan aja. Kita buka. Pintu dibuka. Ya. Jadi pintu ketemu pintu, kita buka hariannya itu. Ya udah dia gabung dulu gitu tiap hari gitu. Ketemunya satu kandang sih, cuman dua kandang jadi satu lah. Oh, gitu. Tapi pernah nggak kalau di rumah itu dia nangkring nih barengan gitu? Ya di rumah itu ya nangkring karena di satu kandang, karena pintu udah kebuka. Tetap di satu kandang itu dia bercumbu. Bercumbu aja dia. Bahasa kerennya itu dia berbagi kasih lah. Terus. Udah nyaman, ya udah kita nggak mendengar suara hijau lagi. Pokoknya cuman ngerimin aja gitu dia. Tapi pasangan ini dikawin nggak sama dia? Alhamdulillah belum. Tapi selama waktu di Romeo dikawin nggak sama dia? Kalau kalau Romeo kan memang ngawin dia. Kalau Romeo kan dikawin. Kalau Gundala ini dikawin, cuman kadang perempuannya kabur. Dia udah mau tinggi, mau ngawin, si perempuannya nggak mau dikawin, pergi dia. Nah itulah buat penasaran si Gundala itu ngerayu lagi gitu dia. Terus aja seperti itu. Jadi reaksi ketika dikasih pasangan, ya dia apa ya nyaman gitu, seperti kayak berbagi kasih lah gitu. Bicara burung. Ketika dilepas baru dia kehilangan. Kehilangan dalam arti dia pokoknya gacor sampai dia jerit-jerit lah, beker-beker pokoknya dia. Nah terus jarak ideal pemisahan pasangan dari si jantan ketika mau lomba minimal berapa lama? Kalau untuk Gundala sejam. Kita udah minimal ya. Kita sejam itu udah dipisah langsung udah. Kita mau lomba itu langsung misalnya dari pagi kita udah ketemu dia berpasangan. Nanti mau berangkat ke lapangan ya kita petel. Dalam arti ya udah tetap langsung pisah. Kalau lebih dari sejam itu ngaruh nggak? Misalnya 3-4 jam gitu kan, kadang-kadang lokasi kan jauh nih dari tempat kita, dari tempat tinggal kan, yang mungkin kan kita berangkat dari pagi gitu. Tapi kan pasangan tetap nggak di bawah. Itu ngaruh nggak? Kayaknya sih pengaruhnya ya mungkin ya ada sih pengaruhnya. Karena harusnya dia show gitu kan, sejam udah mulai malah dia bocor-bocor terus gitu. Cuman ya kita antisipasinya ya itu tadi, kita tutup kerodongnya, kita suapin makan aja, kita perhatiin aja terus dia. Kita liatin jangan sampai ya banyak-banyak bunyi gitu. Karena kalau kita benar-benar gantungin kita tinggalin dia pasti bunyi-bunyi aja. Nah kalau di lapot kan ada yang keluar bocor tuh, tapi di kamar dia digoda-godain apa pengaliannya. Kalau di cucak hijau ada gitu nggak? Iya,
Kalau si Gundala juga Pengaliannya gimana? pengaliannya itu tadi kita rajin-rajin ngeliat aja. Oh, iya. Jadi dia kan lagi bunyi, ada yang lihat dia kaget apa-apa gitu ngeliat kita gitu. Nanti kita tutup bunyi lagi gitu. Seperti itu aja ngalihinnya. Oh, pengaliannya gitu doang ya. Karena dia nggak perlu di jumper sama yang lain gitu, dinaikin birahi supaya dia bunyi enggak. Dia udah bocor memang Gundala. Nah, terus kan kasih pasangan. Tentu kalau kayak di lovebird kan agak susah itu ya. Kasih pasangan kadang-kadang cocok-cocokan kan, nggak cocok dibantai gimana gitu. Kalau cucak hijau ada kesulitan sendiri nggak untuk ngasih dia pasangan di awal, dari awal gitu? Sebenarnya cucak hijau itu tergantung kemapanan aja. Semakin dewasa yang hijaunya ya dia nggak ada istilah harus jodoh gitu, nggak kenal pasangan sebenarnya di hijau itu. Nggak kayak burung murai kalau itu dibantai gitu. Mungkin kalau di hijau itu kalau kita memang mau pengalaman ya, kalau memang mau dijodohin bener ya sama-sama harus birahi. Si laki birahi, perempuan birahi gitu, baru dia berpasangan, baru. Jadi kalau memang satu birahi atau enggak ya itu tadi lah. Oh, jadi si hijau ini mau diambilin pasangan manapun dia terima aja? Terima aja, yang penting ya? kalau memang si perempuannya birahi ya pasti kena kawin. Tapi intinya si cucak hijau jantan ini dia nggak akan pilih-pilih? Nggak akan pilih-pilih perempuan. Selagi dia nggak ada nopengnya berarti betina udah pokoknya. Oh gitu. Kan enak kalau hijau mah gampang, nyiri ciri dari hijau perempuan sama jantan tuh kelihatan gitu secara mata gitu. Dari fisikly juga kelihatan. Kelihatan dari fisikly, tampilan. dari tampilannya. Kalau itu kan biasanya hitam ini ya. Kalau lovebird kan bingung kita mana laki mana perempuan, kadang-kadang kan yang punya udah lama juga kadang-kadang perempuan ketemu perempuan, laki ketemu laki gitu. Jadi kalau zaman sekarang orang juga kadang-kadang bingung kok mana laki mana perempuan kok. Yang penting kasih sayang katanya. Kenyamanan. Aduh. Tapi yang lo alami kan selama ini kan memang tidak pilih-pilih pasangan ya kalau dia. Pilih-pilih pasangan, pasti langsung cocok gitu. Cocok. Dan selama ini juga belum pernah ya pasangan gimana gitu si jantan kayak mana gitu sama si betinanya gitu ya? Enggak pernah. Enggak kayak lovebird gitu. Mungkin kebetulan aja ya Bang Sandi ya. Kalau kita dijahatin apa gitu. Dijahatin gitu, dijolim enggak. Yang jelas begitu dia ketemu perempuan, dia mulai birahi naik, ya dia pokoknya dia ngejar si betina itu sampai kayak mode ngegembung birahi itu. Kalau birahinya mapan, dia tetap ya berbagi aja gitu, sama-sama birahi ya udah. Cumbu kalau memang bisa dikawinin gitu. Pakannya sama ya? Pakan sama, kalau pakan tetap harian pisang kepok kita. Betina sama jantan tetap pisang kepok sama jangkrik 55 juga. Nggak beda gitu. Karena kita nyuapin laki 5 nih. Nah, perempuan juga 5. Karena kita kan udah 2 kandang gitu. Tetap 55. Bukan kan diskriminasi ya? Enggak. Harus sama ya? Harus sama aja. Mudah-mudahan stabil. Kasih saran ya untuk kawan-kawan pemain cucak hijau yang selama ini baru main pakai settingan lama dan ya mungkin lo bisa saran aja untuk coba kalau memang mau coba ya, asal sesuai bisa dicoba kayak mana? Iya, kalau menurut saya ya silakan dicoba gitu kan. Karena kalau ngelihat pengalaman pribadi ya saya seperti itu. Kalau teman-teman mau nyoba, silakan cari betina lah gitu, yang udah mapan. Terus kita temuin namanya jantan gacon kita gitu. Kalaupun dia jodoh, ya alhamdulillah. Nanti nggak nyusahin kita juga gitu. Nggak perlu kita cas bareng koloni gitu nunggu dia beda. Yang penting kalau memang kita dapat hijaunya gacor, hiper ya solusinya di perempuan. Dan jatuhnya juga lebih simpel ya. Lebih simpel. Kalau di lapangan itu ada yang kan jumper tuh ya. Jumper. Tapi kadang-kadang ini ada orang ini kan mau ngejumpernya gitu. Kadang-kadang nggak cocok sama kita, keberatan. Iya, karena di hijau itu kadang-kadang burung kita nggak bisa jumper. Cuman kadang-kadang ada teman lain kita memang bener-bener bawa hijau numpang ngecas lah gitu biar dia naik birahinya gitu kan, karena dia mungkin nggak ada perempuan langsung pengen dibuat fake gitu kan, langsung ketemu jantannya. Jadi kadang-kadang kan kita yang udah ngejauhin gitu, kita nggak tahu kenal dari mana, main jumper aja gitu kan, burung dia yang on, akhirnya burung kita yang down gantungnya kan. Nah udah, silakan aja, kita pasti kondangan. Jadi jatuhnya kayaknya lebih simpel, nggak usah repot di lapangan ya. Cuman repotnya lu mesti tadi yang ngerawat 1 burung jadi ngerawat 2 burung. Ngerawat 2 burung, itu aja bedanya. Tapi kalau misalnya lu punya cucak hijau 2 nih ya, itu betinanya 1 bisa nggak? Kalau betinanya 1 ya mungkin bisa sih, cuman ya kayak mana gitu perasaan yang lakinya gitu, betina dibagi-bagi gitu. Yang dikembaliin ke naluri manusia ya. Ya. Oh jadi
Kalau diusahakan tetap dua hijau pasangan. ya, dua pasangan. Dua gitu ya. pasangan, iya. Gitu. Kebetulan saya juga 2 pasang. Jadi yang Romeo ada pasangannya, si Gundala juga ada pasangannya gitu. Iya kan kemarin Gundala alhamdulillah bisa top perform ya, dapat Iya. prestasi di event skala nasional lah di Piala Monumen Monumen Jenderal Sudirman. dapat peringkat pertama Tiket utama dan yang pertamanya 4 sama 7. ketujuh. Lumayan lah jalan. Nextnya bakal mau turun di event mana lagi? Kalau nextnya ya kita tunggu di Press Cup karena dia sudah dipesanin tiket lah kita. Udah jauh-jauh hari udah. Tetap mau dinaikin ke nasional bener di Press Cup. Tapi kan press cup masih lama. Ya Agustus lah. Mudah-mudahan nambah Mau di cancel. job. Harus tuh, harus jalan pokoknya jangan sampai di cancel. Tetap bawa tim. Tetap bawa tim Kencana grup bersama Haji Yoga. Jadi tetap bisa membanggakan nama tim, mudah-mudahan Allah mewakili ya. Mewakili. Kemudian bisa bawa nama daerah Lampung, Terutama dan juga KCL, komunitas Cuca Ijo Lampung. mantap pokoknya. Jadi untuk kawan-kawan support Aryo untuk event-event nasional berikutnya karena Mohon dukungannya. dia berusaha untuk Doa. mewakili. Lampung dan nama komunitas KCL. Oke, segitu informasi yang ya seputar masalah pasangan pada Cuca Ijo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau mencoba silahkan. Mudah-mudahan ada hoki di kawan-kawan. Nggak ada salahnya mencoba kan? Betul. Nah, di sini Mas Aryo hanya berbagi pengalaman, tidak bermaksud menggurui atau apalagi mengajari gitu. Karena kita sama kecomannya sama-sama belajar. Benar. KCL, Guyup Rukun, Selawase. Oke, terima kasih kawan-kawan. Begitu dulu konten kita kali ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Terakhir, salam kita. Salam kecomannya.